Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Syakuala. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama salah satu karyawan dari perusahaan otomotif, yaitu perusahaan Hino yang ada di Aceh. Ayo ikuti kami. Tunggu dulu. Kita perkenalan dulu. Hai, nama aku Cynthia Ariana Prativi dengan ujung NIM 055. Halo semuanya, nama aku Imam Imrozi dengan ujung NIM 065. Halo semuanya, nama aku Tiara Ayu Juneva dengan ujung NIM 066. Ikuti kegiatan kami ya. Nah, sekarang kami sudah bersama salah satu karyawan yang berada di perusahaan Hino ini. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan dulu terlebih dahulu nama dan juga jabatan Kakak di perusahaan ini. Selamat siang teman-teman. Nama saya Elda Lila Edwin. Saya biasa dipanggil Elda. Saya menjabat di sini sebagai HOYU Manager. Lebih tepatnya itu saya bisa mengolah data secara sales dan after sales. Jadi penjualan unit Dutro dan Ranger serta penjualan bengkel. Wow, baik Kak. Selanjutnya, kalau boleh tahu riwayat pendidikan Kakak di mana sih? Sebelumnya saya itu berkuliah di Medan. Saya aslinya orang Medan. Saya S1 akuntansi dari salah satu perguruan tinggi swasta. Terus saya melanjutkan pekerjaan saya sih sebenarnya di bandara selama 4 tahun sebagai customer service. Setelah dari bandara, saya sebagai staffnya order control di Transvision. Setelah itu saya baru di sini, dan di sini saya belum lama sih, bulan Juli nanti tepatnya 1 tahun. Baik Kak. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertanyaan inti dari wawancara kita. Nah, di sini Kak, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan yang ada di perusahaan ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama, yaitu gimana sih Kak kondisi kepemimpinan yang Kakak rasakan nih selama Kakak bekerja di perusahaan ini? Baik, saya akan menjawab kondisi kepemimpinan di perusahaan saya ini, khususnya kantor Hino ya, dengan kepala cabang bernama Bapak Ostora. Dia cukup baik, ibaratnya dia mengerti kondisi karyawannya itu sendiri, seperti dia bukan perbedaan sih, maksudnya dia menangani kami yang admin dan orang service itu kan berbeda ya. Ada yang seperti admin kan mungkin dia jiwanya otodidak seperti saya, otodidak komputer, jadi penanganan dia berbeda. Begitu juga dengan penanganan orang bengkel yang biasa dia keliling atau dia sales gitu di luar lapangan, dia beda lagi penanganannya, dan dia mengerti kondisi kami itu. Jujur saja di kantor ini kami memang masih kekurangan manpower atau kekurangan tenaga kerja, karena satu orang itu merangkap bahkan 3 pekerjaan dalam satu hari. Jadi dia mengerti akan kondisional itu dan dia sangat memahami sih. Itu aja, kemungkinan dia baik. Baik, lalu kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak terkait kepemimpinan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sih Kak awal mula Kakak bisa diterima nih di perusahaan ini untuk bekerja? Dan apa saja sih prosedur yang harus Kakak lalui selama Kakak melamar bekerja di sini? Awal mulanya saya dapat bergabung di Hino ini, saya tuh jalan-jalan awalnya ke Banda Aceh gitu kan. Karena kawan saya memang dia Hino juga, cuman Hino di Medan. Nah, Hino di Medan dia pengen jalan-jalan nih ke Banda Aceh gitu kan. Saya nemenin mereka karena kondisinya saya tuh pengangguran juga, belum kerja ya Dek ya. Jadi ngawarin mereka berdua suami istri, terus kebetulan waktu itu saya dapat informasi dari kakak saya, dia lihat di Job Street kalau bahwasannya Hino ini butuh karyawan
di posisi yang saya lamarin, yang saya kerjain sekarang nih, Hoyo Manager kan. Nah posisi ini tugasnya itu dan fungsinya hampir sama waktu saya sebelum di sini, tepatnya itu di transmission tersebut, karena order control itu kan pusat penggerak. Kalau di transmission itu sih pusat penggerak yang teknisi waktu pemasangan sampai selesai gitu kan. Nah di sini pun seperti itu, tugasnya hampir sama gitu kan. Terus saya ngelamar, ini panjang apa nih ya? Saya ngelamar, terus habis itu rezeki lah dan kadarullah juga, saya ditolong Allah, langsung dipanggil interview saya nunggu 1 bulan prosesnya, 1 bulan, karena kan saya sampai ke wilayahnya itu ada di Medan, sampai ke pusat Jakarta juga kan untuk kontrak. 1 bulan saya nunggu, saya psikotesnya pakai vendor juga pihak kedua, dan alhamdulillah sih banyak pertolongan Allah juga, makanya lulus habis itu sih. Itu aja sih prosedurnya. Terus bulan Juli tanggal 1 saya diterima di sini 2022 sampailah sekarang. Nah, baik Kak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Menurut Kakak nih, apa sih yang menjadi pertimbangan perusahaan saat mewawancarai Kakak nih waktu Kakak melamar kerja di sini? Mungkin bisa dijawab. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya, Dia, untuk mastiin, berarti apa keputusan perusahaan dalam waktu mewawancarai saya sehingga saya terpilih gitu. Kalau hasil psikotes, jujur saya nggak, karena saingan saya hari itu S2, anak usia cowok, dan dia minta memang gaji yang lumayan tinggi. Nah kalau saya itu memang kemarin itu gaji mengikuti range-nya Banda Aceh gitu kan. Dan yang kedua, saya itu letak psikotes saya yang tinggi, saya bertanggung jawab sama kerjaan, itu versi atasan saya langsung. Jadi saya kalau secara nilai mungkin kurang dibandingin S2 itu ya, tapi mereka bilang hasil psikotes saya itu lebih dari tanggung jawab pekerjaan, terus saya kerja sama tim saya kuat. Nah itulah makanya saya dipilih sama kantor. Nah baik Kak, mungkin dari saya hanya ini pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Nah untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan terkait kepemimpinan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik Kak, saya juga memiliki beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, selama Kakak bekerja, ketika Kakak dapat mencapai target atau bahkan melampaui target, apakah Kakak diberikan reward oleh atasan Kakak? Kalau emang ada, itu dalam bentuk apa Kak? Oke, saya jawab ya Dea. Jadi kalau reward secara atasan pribadi itu tidak ada, cuman dia mengapresiasi saya kan saya masih kontrak nih sekarang, jadi dia merekomendasikan saya untuk jadi pegawai tetap di sini dengan cara yaitu saya kerja tanggung jawab, terus saya on time datang dan tidak on time pulang ya, jadi loyalitas tanpa batas sih bahasanya gitu kan. Terus kalau dari kantor sih reward belum ada saya dapatin, cuman insya Allah saya akan reward, belum tahu nih info bener atau enggaknya, cuman sih dalam waktu dekat ini ada trip ke Bajo, Labuan Bajo dari kantor sih kalau lebih tepatnya. Itu aja sih. Liburannya. Selanjutnya, bagaimana sikap pemimpin Kakak atau atasan Kakak jika ada salah satu karyawan lainnya atau Kakak yang berbuat kesalahan? Apakah diberikan hukuman atau sanksi? Ada. Di sini cukup tegas. Jadi bos saya itu, kepala cabang saya itu yang namanya Pak Osmora itu, dia baik tapi tidak menghilangkan kodrat dia. Ini kantor loh, ini dunia pekerjaan bukan dunia main-main kata. Jadi saya itu pernah melakukan kesalahan, ya dia ngasih SP. Seperti saya ada tuh salah beda pendapat. Jadi kayak ada crash sedikit sih, maksudnya dia langsung nge-SP saya. Cuman terus ada juga sih sales counter kemarin itu gitu juga, keluar di jam makan siang, keluar di jam kerja dan dia tidak lapor apapun ke kantor, dia dikenakan SP. Sanksi pertama ya masih SP1 sih. Jadi orangnya cukup tegas tapi berwibawa dan orangnya nggak sampai hati kalau saya bilang sih, kepemimpinan bos saya. Selanjutnya,
yaitu apa yang dilakukan atasan kakak atau tim kerja kakak untuk mengurangi stres yang mungkin terjadi saat bekerja? Mungkin ada hiburan atau apa gitu. Paling kami makan bersama sih seringnya, duduk di luar gitu kan. Pokoknya kalau misalnya akhir bulan terus udah capai target di awal bulan tuh pasti bos saya itu pasti ngadain makan bersama. Kalau nggak di luar ya di kantor bersama gitu kan. Terus ya paling karena saya sendiri juga di ruangan, sales kan pada keluar nih. Yang di ruangan saya itu kan sales, nah sales admin harusnya sama saya. Cuman posisinya karena memang kurang manpower, berarti posisinya di bawah sales adminnya. Saya lebih sendiri sih, jadi ngilangin stres saya sendiri, jadi nyanyi saya. Yang penting kerjaan siap gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah alat-alat keselamatan kerja di lingkungan tempat kakak bekerja ini? Ada, itu kan ada apa, ada alarm, terus ada kayak mekanik itu dia ada helm, ada baju anti panas ya kalau dia ngerjain truk-truk ini gitu kan. Lengkap sih di sini, dan kita setiap tahun itu ada audit internal maupun audit. Jadi gini, Hino itu kan terdiri dari PT Hino Motor Sales Indonesia, pensupplier owner deal atau spare part Hino ini seluruh Indonesia. Nah, dealer Hino itu kan bukan hanya Indomobil, ada Duta Cemerlang, ada Persada Palembang, seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai dari ke NTT sana di ujung Indonesia kan. Nah, AMS itu auditnya itu sekitar ini range-nya bulan 5, 6, 7, 8 mereka audit 4 bulan. Dan itu mereka safety ini sangat dipentingkan kali bagi mereka, sangat diutamakan. Nah, kalau internal itu dari dealernya sendiri Indomobil. Nah, jadi Indomobil itu sahamnya paling besar di Indonesia yang punya Hino ini gitu. Makanya dia Indomobil Prima Niaga, ada Aceh, ada Jakarta, Medan, Surabaya, sama NTT kalau nggak salah. Berarti sudah disosialisasikan? Udah, selalu kok, kami selalu safety kalau kantor ini. Baik, terima kasih Kak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Selanjutnya akan ada lagi pertanyaan dari teman saya. Oke, makasih sama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan tadinya. Yang pertama itu, bagaimana sih Kak cara pemimpin untuk memberikan motivasi kerja kepada karyawannya? Karena seperti yang kita ketahui, motivasi kerja itu kan penting Kak, untuk meningkatkan produktivitas karyawan juga kan. Kalau Kak beri pendapatnya. Motivasi kerja paling kami kan setiap pagi briefing nih, ya kan. Paling si bos itu nanya apa kendala semalam yang terjadi. Misalnya besok briefing, hari ini apa yang terjadi. Terus kalian ngapain sih ke kantor? Paling itu sih kata-kata si bos yang paling melekat ya secara pribadi saya. Untuk apa kalian ke kantor? Oke, untuk keluarga. Oke, untuk mencari uang atau apa? Motivasi kerja dengan tulus, kerja ikhlas, ya rezeki itu akan datang. Di saat itu sih motivasi bos saya yang paling saya ingat ya selama saya kerja di sini. Jadi dia tuh mendoktrin kami itu kerja itu ikhlas dulu aja. Jadi kalau dengan kerja ikhlas, rezeki itu akan datang sendiri. Nggak usah kita cari gitu kalau kerja kita ikhlas. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu nih, selama Kakak bekerja di perusahaan ini, Kakak merasa puas nggak sih? Kalau emang iya, boleh tahu nggak apa alasannya? Kamu nanya? Puas sih, karena satu kayak keluarga ya kami di sini. Karena kami orangnya sedikit, jadi saling tolong menolong. Terus empatinya tuh tinggi di sini kan, karena orangnya tadi itu masih kurang, jadi pengertian satu sama lain. Misalnya yang adminnya nggak bisa kerja, saya bantuin, atau pekerjaan saya nggak bisa di-handle sama admin gitu. Jadi kekeluargaannya kompas. Oke, baik, selanjutnya nih Kak, di perusahaan ini terdapat budaya kerja nggak Kak? Kalau emang ada, boleh dikasih tahu nggak budaya kerjanya itu apa, dan bagaimana sih caranya karyawan ini bisa menerima budaya kerja tersebut? Budaya kerja itu seperti dari kantor pusat gitu ya. Iya. Corporate culture sih dulu ada. Apaan tuh? Corporate culture, cuman kan CEO kita kan udah ganti, Pak Tan itu udah pindah ke Nissan sebelah kan. Jadi kalau yang sekarang ini sih lebih fleksibel sih kalau CEO kita, karena satu mereka lebih milenial sih. Kalau yang sekarang budaya kerja itu kayak itu aja sih kalau setahu saya selama saya kerja di sini. Corporate culture itu kayak kerjasama, terus saya juga nggak hafal kali waktu saya belum masuk itu diterapkan. Cuman setelah saya masuk, saya cuma berapa bulan ketemu sama Pak Tan itu. Setelah itu nggak begitu familiar sih saya dengar kata corporate culture itu lagi. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak sih Kak strategi khusus dari perusahaan Hino ini sendiri untuk memikat para konsumen agar mereka membeli di perusahaan ini?
strategi khusus kami ngadain event itu pasti tiap bulan ada event, itu event pameran, event campaign, service campaign itu kami memberikan service gratis ya kepada pengguna, mau Hino, mau kompetitor itu kan banyak, ada Toyota, ada Isuzu, ada Mitsubishi kan. Kita memberikan service gratis atau kita memberikan promo-promo, terus kerjasama dengan leasing, harga yang murah kan misalnya, jadi tidak memberatkan customer. Apalagi kan leasing di Banda Aceh ini kan sedikit ya, tidak ada lagi yang udah syariah semua ya, termasuk bank gitu kan. Jadi memberikan banyak promosi dan strategi, sebenarnya strategi itu ada di saya juga. Nah, saya itu memberikan data real ke sales. Jadi sales itu jalan di sini tuh bukan asal-asalan, tapi dia by data, semua tertata. Misalnya dia mau daerah Banda Aceh ini visit, itu datanya ada di saya semua. Jadi lebih nah itulah keunggulan Hino itu daripada kompetitor yang lain. Di kompetitor lain setahu saya mereka nggak pakai data itu. Nah, data itu yang pegang saya. Makanya sales jalannya tuh beraturan, mereka nggak asal-asalan. Baik Kak, itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Kak untuk beberapa pertanyaan dari saya dan teman-teman saya tadi. Terima kasih Kak atas kesempatan dan juga waktunya. Semoga semua jawaban yang telah Kakak berikan dapat bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih Kak. Sekian wawancara dari kelompok kami hari ini bersama salah satu karyawan di perusahaan Hino Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.